Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Para pendengar yang beriman, ayat ini mencakup segala perjanjian seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Baik perjanjian tersebut berupa ibadah, nazar maupun sumpah untuk melakukan kebaikan yang telah diucapkan oleh hamba tadi. Maka semuanya harus dipenuhi olehnya. Dan ayat ini juga mencakup perjanjian yang dibuat oleh seorang hamba dengan orang lain, seperti perjanjian yang dibuat oleh dua kubu, dan seperti janji dia dengan orang lain yang dia kuatkan janji tersebut atas dirinya. Maka orang itu harus memenuhi seluruh perjanjian tersebut dan menyempurnakannya semampu atau sesuai kemampuan. Oleh karena itu, Allah melarang dari pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Kita melihat seperti halnya perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrik Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah. Para pendengar, mematuhi perjanjian itu merupakan bentuk pengagungan kepada Allah, dan tidak memenuhi perjanjian merupakan pertanda tidak mengagungkan Allah, dan ini cacat dalam tauhid seseorang. Perintah untuk memenuhi perjanjian dan larangan dari melanggarnya. Jadi orang telah berjanji harus melaksanakannya. Dan bila dilanggar, maka ia adalah termasuk orang-orang yang tidak bertauhid. Para pendengar, dalam pengetahuan ini, Allah menjelaskan ayat ini adalah sebagai ancaman bagi orang-orang yang melanggar perjanjian, bahwa Allah mengetahui perbuatan mereka, sehingga Dia kelak akan membalas perbuatan orang-orang yang melanggar janji. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa huwa ma'akum ainama kuntum innama ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihatmu dimanapun kamu berada, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Para pendengar, kita bila telah berjanji jangan sampai melanggar janji itu. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Semua akan terlihat jelas. Di sini Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Buraidah dia berkata, Rasulullah bila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan
berlaku baik pada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau bersabda, "Berpeganglah kalian dengan membaca bismillah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian. Jangan memutilasi atau mencincang korban yang terbunuh. Dan jangan membunuh seorang anak pun. Bila kamu menjumpai musuhmu dari kalangan orang musyrik, ajaklah mereka pada 3 perkara. Mana saja yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Yang pertama, ajaklah mereka kepada Islam. Kalau mereka setuju menerima, maka terimalah Islaman mereka. Lalu ajak mereka berhijrah, pindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, dan beritahukan kepada mereka bahwa bila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai hak dan kewajiban kaum muhajirin. Kemudian yang kedua, seterusnya akan kalau mereka menolak untuk berpindah hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang Badui, komunitas penduduk Arab yang menetap di pedalaman dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fai, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, jika mereka menolak perkara tersebut, maka minta ke mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka setuju menerima, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Yang ketiga, akan tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka memohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Dan bila kamu telah mengepung benteng pertahanan musuh, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka jangan kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, tetapi buatkan untuk mereka itu perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian sahabat-sahabatmu, sebab lebih ringan resiko melanggar perjanjianmu dan perjanjian sahabat-sahabatmu daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Dan bila kamu telah mengepung benteng pertahanan musuhmu, kemudian mereka menghendaki agar kamu menyikapi mereka atas nazar hukum Allah, maka janganlah kamu menyikapi mereka atas dasar hukum Allah, akan tetapi sikapilah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar yang beriman, alasan disebutkan hadis di atas adalah di dalamnya terdapat larangan memberikan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya kepada orang-orang kafir. Hal ini karena ditakutkan perjanjian tersebut tidak bisa dipenuhi, sehingga kesalahannya sangat fatal dan hal tersebut merupakan perusakan terhadap perjanjian Allah serta kekurangan dalam tauhid. Para pendengar yang beriman, di sini diisyaratkan bagi imam atau bagi pemimpin untuk mengutus pasukan dan batalion. Dan kita tidak boleh memerangi suatu kaum sebelum mendakwahi mereka.
dan isyarat bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Besarnya perkara perjanjian, terutama perjanjian Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang berjihad pada jalan Allah boleh menempatkan penduduk benteng pada hukum pemimpin pasukan dan tidak boleh menempatkan penduduk benteng di atas hukum Allah. Orang yang berjihad itu bisa benar dan bisa pula salah, namun pintu ijtihad tetap terbuka bagi ahlinya. Dr. Khalid bin Ali Al-Adbari berkata dalam kitabnya, dalam hadis ini Rasulullah menyandarkan negeri kepada muhajirin, kaum muslimin, karena keberadaan mereka di dalam negeri tersebut dan penguasaan mereka terhadapnya. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari materi tersebut sehingga kita bertambah wawasan dalam keislaman. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.